Halo Sobat NC, gimana hari ini kalian sudah menerapkan 4P belum? Eh, Kalau bisa rutin ya, setiap hari diterapkan. Yang pertama adalah 4P, pola makan, pola pikir, dan pola hidup, ya kan? Pola makan, kalian jangan lupa makan untuk setiap 4 jam, pagi, siang, terus sore, sama malam, ya kan? Eh, Kalau porsi makanannya tergantung aktivitas kalian, pekerjaan kalian. Cuman kalau saran saya untuk makan sore tidak usah terlalu banyak, karena makan sore ini nanti bakal kita hapus ketika kita sudah sehat, sudah pulih ya, sudah pulih GERD-nya. Soalnya nanti biar bisa makan normal 3 kali sehari, ya kan? Eh, Kemudian untuk antara jarak makan pagi ke makan siang, ketika kalian ada rasa lapar dan belum belum masuk ke jamnya, kalian boleh selingi dengan snack ya, makanan kecil yang menyehatkan ya. Kalian bisa makan agar atau makanan yang berserat, buah-buahan yang manis, atau bisa juga kalian bantu dengan makanan yang mengandung probiotik ya, untuk memperlancar pencernaan seperti yogurt atau mungkin Yakult ya, boleh sih. Kalau tapi kalian tes dulu di perut nyaman apa enggak. Kalau misalkan nyaman ya boleh kalian teruskan, kalau enggak kalian baiknya cari yang lain dulu ya. Intinya ketika belum masuk jam makan, kalian jangan paksakan untuk makan, karena biasanya rasa lapar itu suka nggak nahan ya. Tapi kalau sudah masuk jam makan, meskipun kalian belum lapar, kalian tetap makan. Jadi jangan nunggu sampai karena mungkin belum ada rasa lapar, ya kan? Kan ada juga yang suka lapar banget, ada yang ini belum lapar nih. Jadi intinya ketika pola makan kalian sudah teratur, kalian ikuti jamnya. Jangan sampai telat, apalagi masih masa penyembuhan ya. Terus kemudian pola pola pikir, ya kan, pola pikir kalian harus tanamkan dalam pikiran kalian bahwa segala sensasi yang kalian rasakan itu bukanlah merupakan suatu penyakit, ya kan. Jantung berdebar, napas sesek, napas pendek, pernafasan mengganjal, tenggorokan mengganjal, mulut asam, keliengan, mata buram, tusukan-tusukan di dada, tusukan-tusukan di perut, pegah, kembung, terus kemudian sempoyongan, agak gigil kadang-kadang, atau mungkin seperti apa namanya, lagi meriang ya, kayak ada badan meriang. Terus kalau kena hawa dingin kalian gigil, itu semua adalah simptom ya, itu hanya reaksi badan karena kita masih dalam gangguan kecemasan yang tinggi atau anxiety, kita masih sangat tinggi. Maka tubuh merespon dengan suatu reaksi seperti orang lagi ketakutan, seperti orang lagi dalam bahaya, seperti orang lagi melihat hantu misalkan, seperti itu ya. Itu hanya reaksi badan. Karena kecemasan kita nggak pergi-pergi, maka badan ini bereaksi terus. Itulah yang menyebabkan adanya 1001 sensasi yang kita rasakan setiap hari ya. Jadi kalian harus tanamkan bahwa ini bukan suatu penyakit. Kalau kalian butuh penegasan, kalian bisa cek kesehatan jantung kalian, paru-paru kalian, tekanan darah kalian. Mungkin kalian bisa melakukan ronsen atau USG atau EKG, pokoknya semua jika kalian butuh ya. Kalau saya dulu, saya butuh sesuatu yang meyakinkan saya. Jadi ketika nanti hasilnya sudah keluar dan kalian dinyatakan sehat, tidak ada masalah, hanya GERD atau hanya gangguan pencernaan atau gangguan asam lambung, berarti bisa dipastikan itu tidak ada penyakit yang berat yang ada dalam diri kalian. Itu harus kalian tanamkan. Jadi nanti akan hadir perasaan tenang, perasaan kita merasa aman. Nah, perasaan itu harus kalian dapatkan ya, rasa tenang, rasa aman ini, karena itulah yang akan menurunkan si kecemasan itu mulai
menurun ya kadarnya ya. Jadi setiap kalian merasakan sensasi, kalian sudah mulai tidak berpikir terlalu jauh, tidak berpikir selalu negatif, tidak berpikir akan ketakutan penyakit berat, tanda-tanda kematian, ketakutan firasat apa yang buruk ya kan. Intinya ketika kalian menemukan ketenangan, rasa aman, maka kecemasan kalian juga akan turun, sensasi akan berkurang, lama-lama dia akan satu persatu hilang, kelayangannya mulai jarang, rasa begahnya, terus pernafasan mulai nyaman ya kan. Apalagi kalau kalian juga terapkan pernafasan diafragma, pernafasan perut, kalian lakukan mungkin meditasi ya kan, meditasi, atau kalian biasakan jalan pagi, jalan habis subuh di mana banyak sekali oksigen kita dapatkan. Terus kemudian juga kalian sering melakukan self talk setiap akan memulai kegiatan atau sudah bisa melewati apa yang kita takutkan, kalian self talk. Itu nanti lama-lama si anxiety itu akan semakin reda, karena kita senantiasa mendapatkan rasa aman, rasa tenang. Jadi itu kuncinya ya. Terus kemudian pola hidup ya, pola hidup di sini pola pikir tadi salah satunya adalah termasuk pola sifat ya. Jadi sebenarnya ada sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita yang harus mulai kita buang. Misalkan terlalu mudah baper, terlalu mudah tersinggung, terlalu perfeksionis, terlalu mudah untuk marah, atau terlalu kompetitif ya. Terlalu kompetitif juga kurang bagus sih untuk teman-teman yang masih menderita anxiety. Terus nggak mau kalah, terlalu rasa bersalah yang terlalu mendalam, atau kita luka batin di masa lalu yang terlalu kita ratapi, atau penyesalan yang terlalu mendalam. Seperti itu harus mulai kita buang. Jadi kita harus mulai menjadi pribadi yang mudah untuk menerima segala ketetapan Tuhan ya. Pribadi yang mudah memaafkan, mudah menerima apa yang kita alami, mudah untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat ya kan, dari hal-hal yang terkecil, nikmat nafas, nikmat rezeki, nikmat makanan, nikmat kesehatan, waktu luang, pekerjaan, keluarga, semua ya udah harus mulai kita sering syukuri, karena itu nanti akan menimbulkan rasa tenang dan rasa kebahagiaan ya. Jadi pola sifat bagian dari pola pikir itu, kalian juga harus mulai filter sifat-sifat yang kurang baik. Insya Allah nanti hikmahnya kita akan jadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa ya, jauh lebih tenang. Lama-lama kalian akan terbebas dari si cemas, si anxiety itu ya. Terus kemudian pola hidup ya, kalian tetap lakukan ya, istirahat yang cukup ya kan. Kalian upayakan tidur 7-8 jam, jangan kurang dari itu ya kan. Kecuali kalian ada keperluan begadang yang nggak bisa dihindari ya, kalian pokoknya jangan sampai kurang dari 6 jam lah ya. 5 jam aja kurang gitu, kalian pasti nanti nggak fit ya bangun ya. Kalau misalkan kalian terpaksa tidur kurang dari 6 jam, kalian boleh tambah tidur siang, misalkan boleh tidur siang 1 jam misalkan. Intinya kalian harus cukup istirahat. Terus kemudian olahraga kalian bisa mulai dari jalan pagi, terus kemudian ada olahraga harian, jalan pagi, jalan sore, atau kalau kalian senang bersepeda, kalian bersepeda. Kalau bisa upayakan olahraga yang di luar ruangan ya, outdoor. Atau kalau kalian tidak memungkinkan untuk outdoor, kalian boleh berolahraga di rumah, misalkan sepeda statis, atau kalian stretching, senam di rumah. Yang penting kalian ciptakan suasananya tetap menyenangkan ya. Mungkin bisa dengan pakai musik atau pokoknya intinya menyenangkan lah ya, suasananya yang menyenangkan ya.
Kemudian kalian juga bisa bantu dengan vitamin ya, vitamin-vitamin yang pernah saya share, B kompleks, kalmaxing, omega 3, kemudian sama probiotik ya untuk pencernaan ya kan. Untuk anxiety sendiri yang utama adalah B kompleks itu yang mengandung B12, itu baik untuk mood kalian. Terus kemudian kalmaxing itu zincnya itu bagus untuk kita menimbulkan rasa happy. Nanti kita akan bisa melahirkan senyawa-senyawa kebahagiaan, serotonin, endorfin ya kan. Terus juga lewat olahraga tadi kita bisa mendapatkan hormon kebahagiaan juga, senyawa serotonin juga, terus melatonin juga. Jadi kenapa sih kita harus olahraga, kita harus melakukan hal-hal yang bikin kita happy, biar kalian nggak perlu mengkonsumsi obat penenang untuk anxiety ya kan. Karena obat penenang itu ada beberapa jenis obat yang sifatnya adiktif ya, jadi kalian akan ketergantungan dengan obat tersebut. Saya sih tidak melarang kalian untuk ke psikiater, silahkan kalau yang cocok. Tapi kalau yang kan tidak semua sobat NC kan istilahnya cocok atau mungkin mampu untuk ke psikiater ya. Saya dulu memilih untuk mendapatkan senyawa kebahagiaan, endorfin, serotonin, melatonin itu dari olahraga, dari hobi, dari kita bersosialisasi, kita lakukan hal yang menyenangkan, kita traveling, jalan-jalan, atau kita sekedar mengunjungi teman-teman lama, bersilaturahmi, itu juga bisa memberikan kita senyawa atau hormon-hormon yang menimbulkan kebahagiaan ya kan. Jadi pola hidup yang utama itu ya, pola istirahat, olahraga, terus kalian juga lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Kalian harus mulai keluar, bergaul, mengunjungi teman lama, bersilaturahmi, itu pola hidup ya. Terus dari pola makan, pola pikir, pola hidup, kalian juga harus tanamkan dalam hati kalian P yang terakhir, yaitu rasa pasrah, keyakinan bahwa semua yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Insya Allah tidak ada cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita melebihi melebihi kemampuan kita ya. Jadi kita harus tekankan itu ketika datang rasa cemas yang kita susah mengontrol, ya tanamkan rasa pasrah. Rasa pasrah itu sendiri juga akan menghadirkan rasa tenang ya, dan rasa aman juga, karena kita merasa ya Allah selalu bersama kita ya kan. Itu juga sebenarnya secara ilmiahnya seperti itu. Nanti ketika rasa tenang itu hadir, kecemasan kita turun, produksi gas lambung juga akan turun gitu. Terus kemudian selalu saya tekankan berulang-ulang ya, pernafasan diafragma itu wajib kalian sering lakukan ya, setiap saat. Jangan hanya sekali dua kali ya. Pernapasan diafragma itu bagus secara fisiknya juga, secara psikis juga bagus. Fisiknya dia akan mensuplai oksigen yang lebih banyak, yang akan dibawa ke otak nanti untuk disebarkan ke seluruh tubuh, nanti akan bisa mengobati keliengan, mengobati rasa pusing atau mungkin rasa lemas kayak gitu juga dari pernapasan diafragma. Secara psikis, pernapasan diafragma itu memberikan efek menenangkan juga. Ketika kita dulu mau ujian kan, kita nervous atau kita mau tampil di depan umum kan, pasti kita tarik nafas dulu kan. Nah, seperti itu sebenarnya dia juga selain memberikan oksigen, dia juga bisa memberikan ketenangan ya kan. Terus kemudian juga self talk ya. Self talk itu harus sering kalian lakukan ya, karena self talk adalah penawar dari anxiety itu sendiri. Anxiety datang, kalian self talk. Kalian takut mau melakukan sesuatu, kalian self talk. Terus dilawan, nanti setiap dia muncul, kata-kata negatif muncul, sudah dilawan dengan kalimat positif. Akhirnya kalian kembali tenang, terbebas dari kecemasan. Insya Allah ketika anxiety itu bisa kalian
damaikan, bisa kalian taklukkan, sekalian menemukan ketenangan, insya Allah produksi asam lambung kita juga semakin rendah dan GERD pun akan semakin cepat sembuh. Ketika kalian sudah tidak cemas, kalian minum obat mah sekali aja itu sudah akan bekerja ya, sudah akan cepat direspon oleh tubuh kita. Paling tuh saat ini tuh ya, tetap semangat, jangan lupa tonton video-video saya yang lama, yang tips-tips dari awal, termasuk yang 4P, pernapasan diafragma, self talk, kemudian dengarkan beberapa afirmasi untuk memberikan ketenangan, meredam kecemasan, terus video tentang ikhlas masa lalu, berdamai dengan luka batin, ya kan, kalian tonton itu semua, insya Allah akan bermanfaat untuk kalian. Dan kalau bisa nontonnya jangan lompat-lompat ya, nontonnya jangan di skip biar kalian mendapatkan pemahaman yang utuh ya. Jadi intinya saya selalu doakan kalian semoga segera pulih kembali, terus kemudian segera terbebas dari gangguan kecemasan, dari dispepsia, dari GERD, ya kan, kalian cepat pulih kembali dan tentu saja kalian segera bangkit.